Bayangkan ini, ada satu aktivitas yang sangat alami, sering dilakukan oleh banyak orang, tapi masih dianggap sebagai topik yang sangat tabu, bahkan dibumbui rasa malu dan mitos yang menyesatkan. Padahal, secara medis aktivitas ini justru menyimpan manfaat luar biasa loh. Kita bicara tentang hak otonomi tubuh dan kesehatan seksual perempuan yang sering diabaikan. Apakah kalian sudah siap membuka mata terhadap 7 fakta yang akan mengubah total perspektif kalian tentang self-pleasure? Kalau kalian pernah bertanya-tanya, apakah ini sehat atau malah berbahaya, kalian wajib tonton video ini sampai habis, karena kita akan bongkar semua, tanpa sensor, dengan data medis yang valid. Halo teman-teman semua yang sudah mampir ke sini. Senang sekali bisa ngobrol santai bareng kalian lagi. Topik kita kali ini memang sensitif, tapi super penting untuk dipahami secara ilmiah dan edukatif ya. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon dipahami bahwa video ini bersifat edukasi kesehatan seksual. Kami tidak menggurui atau menghakimi, tapi hanya menyajikan data faktual dari sudut pandang medis. Fokus kita adalah memisahkan antara mitos dan fakta ilmiah. Kalian harus tahu bahwa masturbasi, atau yang sering disebut me time bagi tubuh, punya 7 manfaat kesehatan mental dan fisik yang sering kali luput dari perhatian. Yuk kita langsung bahas fakta pertama yang paling keren. Fakta pertama yang harus kalian tahu adalah ini adalah alat pereda stres alami yang paling ampuh. Iya benar, ketika mencapai orgasme, tubuh kalian akan melepaskan koktail neurokimia luar biasa. Ada endorfin, si pembunuh rasa sakit alami, dan dopamin, hormon kebahagiaan. Bayangkan, stres yang menumpuk, pikiran yang kacau, atau mood yang lagi berantakan. Semuanya bisa langsung ditenangkan oleh mekanisme biologis tubuh kita sendiri. Ini seperti tombol reset alami untuk sistem saraf. Jadi, alih-alih merokok atau minum yang aneh-aneh saat stres, tubuh perempuan punya cara mandiri yang sehat dan sangat efektif untuk mengatur ulang emosi tanpa harus bergantung pada pihak luar. Menarik kan? Lanjut ke fakta kedua. Ini akan sangat membantu buat kalian yang sering mengalami kram menstruasi atau dysmenorrhea. Sudah coba berbagai obat pereda nyeri tapi masih sakit luar biasa? Coba deh metode ini. Aktivitas seksual termasuk masturbasi meningkatkan aliran darah ke area panggul. Peningkatan aliran darah ini membantu merelaksasi otot-otot rahim yang sedang berkontraksi hebat selama menstruasi. Selain itu, pelepasan endorfin yang kita bahas tadi juga bekerja sebagai analgesik yang kuat, meredakan nyeri dari dalam. Jadi, jangan heran kalau banyak dokter kandungan yang sebenarnya menyarankan metode non-invasif ini sebagai cara manajemen nyeri alami saat datang bulan. Ini adalah cara tubuh melawan rasa sakitnya sendiri. Nah, kalau fakta ketiga ini pasti dicari oleh kaum rebahan. Tidur akan jauh lebih nyenyak. Kalian sering insomnia atau kesulitan mencapai tidur pulas? Masturbasi bisa jadi solusinya. Setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon yang disebut prolaktin. Hormon ini dikenal bisa memicu rasa kantuk dan relaksasi yang mendalam. Kebanyakan orang yang mengalami orgasme melaporkan penurunan kecemasan dan tubuh yang terasa lebih tenang, membuat mereka lebih mudah memasuki fase tidur nyenyak atau REM sleep. Ini bukan sekedar lelah fisik, tapi ini adalah respons kimiawi yang mematikan pikiran yang terlalu aktif. Jadi, jika kalian mencari solusi alami dan cepat untuk mengatasi malam tanpa tidur, mekanisme ini adalah bonus kesehatan yang luar biasa. Bergerak ke ranah psikologis, fakta keempat adalah tentang peningkatan kepercayaan diri seksual dan pengetahuan tubuh. Banyak perempuan tumbuh tanpa benar-benar tahu apa yang mereka suka dan apa yang membuat mereka nyaman secara seksual. Masturbasi adalah laboratorium aman di mana kalian bisa belajar tentang peta tubuh kalian sendiri. Titik sensitif, ritme yang disukai, dan jenis sentuhan yang paling responsif. Pengetahuan ini sangat memberdayakan. Ketika kalian tahu apa yang kalian suka, kalian akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan pasangan. Dan yang lebih penting, kalian akan merasa lebih memiliki kontrol penuh atas kesenangan dan tubuh kalian sendiri, menghilangkan rasa malu yang sering diajarkan oleh masyarakat. Lalu, kita punya fakta kelima yang fokus pada kesehatan fisik jangka panjang, yaitu kesehatan panggul dan lubrikasi. Aktivitas ini melibatkan kontraksi ritmis pada otot-otot dasar panggul, mirip dengan latihan Kegel, yang bermanfaat untuk memperkuat area tersebut dan mencegah masalah di masa depan, seperti inkontinensia. Selain itu, rangsangan ini juga meningkatkan produksi lubrikasi alami. Bagi sebagian perempuan, menjaga lubrikasi adalah bagian penting dari kesehatan vagina. Dengan adanya aliran darah dan rangsangan teratur, kesehatan organ reproduksi secara keseluruhan juga ikut terjaga dengan baik. Ini adalah latihan kebugaran internal yang sering diabaikan, padahal dampaknya signifikan.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering memicu ketakutan, yaitu mitos bahaya fisik. Fakta keenam yang perlu digarisbawahi adalah, secara fisik, masturbasi itu tidak berbahaya. Tidak akan membuat kalian buta, tidak akan membuat tangan berbulu, dan tidak akan menyebabkan kerusakan fisik permanen pada organ reproduksi, asalkan dilakukan dengan aman dan higienis. Bahaya sesungguhnya yang sering muncul adalah bahaya psikologis yang ditimbulkan oleh rasa malu, bersalah, atau stigma yang kuat di masyarakat. Stigma inilah yang menyebabkan kecemasan dan masalah mental. Jadi, yang harus kita lawan bukan aktivitasnya, melainkan rasa bersalah yang tidak perlu yang ditanamkan oleh mitos-mitos kuno. Kesehatan seksual juga erat kaitannya dengan hubungan interpersonal, dan inilah fakta ketujuh. Aktivitas ini justru dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Kedengarannya kontradiktif ya, tapi coba pikirkan. Perempuan yang memahami apa yang mereka inginkan dan tahu bagaimana mencapai orgasme akan lebih mudah mengkomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pasangannya. Ini menghilangkan tekanan pada pasangan untuk menebak dan menciptakan komunikasi intim yang lebih jujur dan mendalam. Hasilnya, kepuasan seksual yang lebih tinggi untuk kedua belah pihak dan kedekatan emosional yang jauh lebih baik. Ini adalah investasi dalam hubungan kalian. Tapi pasti ada yang bertanya, bagaimana kalau kecanduan? Ini adalah kekhawatiran valid, dan ini adalah bahasan khusus kita. Penting untuk membedakan antara kebiasaan sehat dan kecanduan klinis. Masturbasi dianggap bermasalah atau adiktif hanya jika sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari kalian, seperti kalian melewatkan pekerjaan, mengabaikan teman, atau mengorbankan tidur penting hanya demi melakukannya. Jika itu adalah cara sehat kalian mengelola stres atau mencapai kepuasan, itu bagus. Tapi jika sudah menjadi pelarian kompulsif yang merusak hidup kalian, barulah saatnya mencari bantuan profesional, sama seperti kecanduan lainnya. Intinya adalah keseimbangan dan kontrol diri. Jadi setelah kita kupas tuntas 7 fakta ini, jelas ya bahwa self-pleasure bagi perempuan, dalam konteks yang sehat dan mindful, membawa manfaat fisik, emosional, dan bahkan interpersonal yang sangat besar. Ini adalah bagian alami dari kesehatan seksual manusia dan merupakan hak otonomi atas tubuh kalian sendiri. Kita hidup di era modern, teman-teman. Sudah saatnya kita meninggalkan rasa malu yang tidak berdasar dan mulai memandang topik ini dari sudut pandang ilmiah dan pemberdayaan diri. Ingat, kesehatan seksual adalah bagian integral dari kesehatan menyeluruh kalian. Kenali tubuh kalian, cintai tubuh kalian, dan selalu cari informasi yang akurat. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kalian semua ya. Jangan lupa untuk selalu like video ini kalau kalian merasa terbantu, komen di bawah bagaimana pandangan kalian setelah tahu fakta-fakta ini, subscribe channel ini untuk edukasi kesehatan lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh pencerahan ini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya, dan tetap sehat selalu!